aku diajak Dek Jingga mencari buah langka yang hanya ada di dalam hutan. Wes, ayo semangat anak negeri. Pokoknya ikuti aku terus yo. Meski puasa, yo harus tetap semangat. Wah, anak negeri, akhirnya kita udah sampai di pohon tujuan kita. Nih, namanya pohon buah bendo. Unik kan namanya kan? Nah. Mas, kowe ngerti ra iki umure wis ratusan tahun lho. Oh iya? Ih, takone bapake. Gini apa, Pak? Tenan iki umure ratusan tahun, pohon langka nih. Wah, unik kan? Nah, ini tuh hampir sama kayak pohon duren. Usianya tuh sampai ratusan tahun. Ini cara manjatnya unik karena harus dibikin tatakan dulu. Pak, putih Pak. Kalau makai tangkre wangi dameli, putih. Nggih. Iki carane masang ngono iki. Oke. Nah, template terus dipalu. Oh, ngeten. Nah, ya. Awas Mas tangannya. Walah, ternyata pohonnya super besar dan juga tinggi sekali ya. Ini sih harus benar-benar ahlinya untuk memanjat pohon sebesar dan setinggi ini. Wah, tugel Pak. Kaboten kula. Betul sakit Pak. Nah ini anak negeri susahnya mau panen buah bendo nih. Ah ya Allah, sampai patah nih tatakannya. Angel ge Pak ge. Wah jenengan mohon Pak. Pun mriki. Awas Pak, ngapunten Pak. Tak ada prien. Jon angel. Jingga gak usah gajal ya. Bapak mriki Pak. Wah, jan angel tenan iki. Wes, biar aman, biar Palik aja yang manjat dan ambil buahnya. Aku dan Dek Jingga nunggu buah bendonya di bawah saja yo. Wih, lihat anak negeri, Palik ternyata jago sekali ya manjat pohonnya. Mirip Spider-Man. Petik yang banyak ya Palik. Oh iya anak negeri, tahu nggak kalian, pohon buah bendo ini dulu sangat mudah ditemukan, sama seperti pohon nangka dan juga pohon sukun. Namun sayangnya saat ini pohon yang tingginya bisa mencapai belasan meter ini sangat sulit ditemukan. Padahal pohon bendo memiliki manfaat ekologis yang sangat baik loh bagi alam dan masuk sebagai emergent tree, yaitu tanaman yang bermanfaat bagi kelestarian sumber daya air. Lempar buah bendonya Palik. Awas yo Dek Jingga, sambil lihat ke atas, jangan sampai buah bendo yang besar seperti sukun mengenai kepalamu. Nah, bisa pingsan nantinya. Bahaya pokoknya, ayo minggir-minggir. Nah, seperti ini buah bendonya anak negeri. Ada yang pernah mencobanya belum? Sekilas mirip sukun, tapi kok ada rambutnya gitu loh. Wah, kalau rambutan kok besar banget kayak gini ya. Ayo Dek Jingga, kita berpencar cari buah bendo yang dijatuhkan sama Palik. Kita cari semua yo, jangan sampai ada yang ketinggalan. Aduh. Ketulot-tulot terus. Itu akeh ki. Setot aku wis entuk akeh ki. Mas. Nanti wonge. Mas. Iki lho. Sampean ngopo Mas malah penak-penak lungguh nang iki lho aku wis entuk akeh. Aku ke gak enak-enak iki bar ketiban buah bendo nih loro tenan iki. Sirahe lek pundake wis kepleset saiki wis digalan buahe. Wis nyawadahi. Tulungi kayak mau priye. Entuk akeh ro. Weh. Wis. Pak, sampun nggih Pak nggih. Ayo. Mumet kabeh. Sekarang waktunya membawa buah bendo ini pulang untuk kita olah menjadi masakan yang istimewa. Sop snerek mungkin sudah tidak asing didengar di telinga masyarakat umum. Nah, kali ini kita mau bikin sop snerek yang unik karena biasanya kan pakai kacang merah. Kali ini sebagai penggantinya kita mau pakai biji dari buah bendo ini. Nggih, Pak, nggih? Ya, nggih. Wijine tenan nih. Nggih, wijine mawon. Enak pura ya, Pak? Enak. Wah, coba penasaran aku. Ini dia bumbu-bumbu yang digunakan untuk membuat sop senere ini. Lumayan komplit ya anak negeri. Wes, ayo langsung saja kita mulai memasaknya. Lumayan bisa buat menu buka puasa ya toh. Nah, biar cepat selesai, sengaja aku dan Dek Jingga dan juga Mbak Hening bagi-bagi tugas nih. Aku membersihkan biji buah bendo, Mbak Hening dan Dek Jingga bertugas menyiapkan bumbu halus dan bahan irisannya. Buka buah bendo, lalu ambil biji buahnya ya. Oh iya anak negeri, tahukah kalian
kalau buah bendo termasuk bijinya ini ternyata sudah sejak lama digunakan oleh banyak suku pedalaman sebagai sumber nutrisi karena memang benar banyak akan kaya akan manfaatnya. Sembari aku ambil biji buahnya, haluskan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, merica, dan juga garam. Lalu iris bahan pelengkapnya seperti wortel, kentang, tomat, dan juga daun sop. Gila juga bisa apa ya? Aku malu. Ini lagi. Hati-hati. Wah, meriah ini. Tumis bumbu-bumbu halus sampai harum. Tambahkan air secukupnya. Selanjutnya, baru masukkan biji buah bendonya. Nah, biar tambah top markotop, tambahkan daging sapi yang masih ada tulang-tulangnya. Lalu tunggu hingga mendidih. Baru masukkan bahan irisannya seperti wortel, kentang, dan juga daun bawang. Tenang guys. Jaga api agar tetap menyala ya anak negeri, agar sop senereknya cepat matang. Oh iya anak negeri, sop senere ini yang akan aku buat ternyata sudah ada sejak zaman penjajahan loh. Konon sop ini berasal dari bahasa Belanda yaitu snert yang artinya kacang polong. Namun karena lidah orang Jawa yang susah mengucapkannya, maka kata snert pun lambat laun berganti kata senere. Sedangkan untuk bahan dasarnya pun juga berganti dari kacang polong menjadi kacang merah. Hal ini didasari karena sulitnya untuk mendapatkan kacang polong pada saat itu, yang kebanyakan hanya dimiliki oleh orang-orang Belanda, bukan rakyat biasa. Sedangkan di daerah Temanggung ini, kacang merah biasanya diganti dengan biji buah bendo. Nah, ini lho, nek masak ki senere ki wortel itu kayak sehat go mata ki. Iya, Pak? Iya. Oh, ya wis engko aku arep mak wortel sing akeh. Percaya apa ora? Ora. Tak kei bukti. Apa buktine? Kowe pernah weruh kelinci nggo kacamata apa? Nah, nen. Loh, sudah matang nih anak negeri. Waktunya diangkat. Dan ini dia, sop senere biji buah bendonya siap untuk disantap sebagai menu buka puasa. Sop senerek biji buah bendo. Udah jadi. Aromanya mantap. Wis ra sabar aku arep mangan iki. Wis, nggo, Bu nih, Bu. Pak getap nggih, buren nggih. Ini sih benar-benar mak legender. Lezatos kronyos. Oh iya anak negeri, dahulu orang Belanda menyajikan sop serene ini ditemani dengan sepotong roti. Berbeda dengan sekarang ini, masyarakat Indonesia, khususnya daerah Temanggung, menikmati segarnya sop senerek ini dengan nasi hangat. Rasa dari sop senerek biji buah bendo ini enak dan seger. Ini sayurannya semua empuk, Enak tenan. dagingnya juga empuk banget. Apalagi nih yang unik, biji buah bendonya hampir seperti kacang tapi lebih pulen. Ada satu lagi, Mas. Selain enak, biji buah bendo ini juga mengandung protein dan serat loh. Seratnya baik buat pencernaan tubuh. Wajan kata sangat manfaatnya nggih. Banyak sekali. Kae lho, Mas. Tekan wis kae. Oh, no. Oh. Sini nih. Napa? Keren. Setelah buah bendo, sekarang waktunya aku bantu Dejingga di pabrik tahu milik Paliknya, alias Paman Dejingga. Wah, lumayan kan sambil belajar cara membuat tahunya. Ya siapa tahu kan bisa punya pabrik tahu sendiri nantinya. Meski harganya tak seberapa, namun proses pembuatan tahu lumayan cukup panjang loh anak negeri. Pertama-tama, guling kedelai yang sudah dicuci bersih dan direndam ke dalam air selama kurang lebih 5 jam, yang bertujuan agar kedelai menjadi empuk sehingga mudah untuk dihaluskan. Langkah selanjutnya yaitu proses perebusan kedelai giling menggunakan kayu khusus. Dengan bahan bakar kayu, jenis kayu ini dipilih karena tidak menghasilkan asap yang tidak pedih di mata. Rebus selama kurang lebih 30 menit hingga benar-benar mendidih. Setelah mendidih, angkat air kedelai dan saring menggunakan kain kelambu. Ojo lali yo. Tampung air sari kedelai ini karena air inilah yang akan kita manfaatkan anak negeri. Nah, dalam proses persaringan ini yang diambil airnya siapa ya?
Nah, ya patinya ya. Nah, kalau untuk ampasnya ini nanti bisa dimanfaatkan atau dibuat tempe gembus atau buat pakan ya bisa ya Pak ya? Pakan sapi. Oh, pakan sapi. Nggak Pak, coba cepet rampung Pak. Selanjutnya, angkat sari kedelai. Kemudian tuang ke dalam cetakan kayu. Lalu tumpuk dengan pemberat pada bagian atasnya ya. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan air, sehingga sari kedelai berubah menjadi padat. Eits, belum selesai, karena tahu masih harus dipindahkan ke tempat pendingin ya anak negeri. Lalu barulah tahu siap untuk dipotong-potong. Ya, tahu Temanggung memang terkenal beda anak negeri. Rasanya yang unik dan khas membuat tahu Temanggung banyak diminati masyarakat. Ini nopo malih Pak, sampun. Ampun, Mas. Ampun Pak. Ampun. Iki no tahu buat jenengan mawon. Matur nuwun. Santai Pak. Santai, Pak. Matur niki. Matur nuwun nggih Pak. Nggih, sami-sami. Nggih, nggih ngono Pak. Sami ngoten nggih. Makanan yang populer di Temanggung adalah salah satunya kupat tahu. Kupat tahu ini sebenarnya dulu terkenal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak variasi yang dibuat untuk sajiannya. Kali ini kita mau bikin kupat tahu khas Temanggung yang tentunya lezat banget. Nah, anak negeri, masakan tradisional adalah bagian yang terpenting dari warisan budaya satu bangsa. Di Indonesia sendiri, berbagai hidangan khas daerah dapat ditemukan dengan cita rasa yang khas dan juga sangat beragam. Salah satu hidangan yang khas itu adalah kupat tahu yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, kupat tahu dikenal dengan nama tahu kupat yang sangat populer di antara kaum bangsawan dan juga rakyat biasa. Wih, tahunnya wes ini goreng karo kacangnya ya. Oh, siap Bu. Karo kacang iki. Iya. Alon, Yo. Cicil Mas. Oke. Goreng kacang tanah terlebih dahulu, cukup sampai berubah warna menjadi coklat tua. Itu tandanya sudah matang. Awas, jangan sampai gosong ya anak negeri, karena kalau gosong bisa jadi pahit nanti bumbu kupat tahunya. Nah, setelah diangkat, kacang tanah harus dihaluskan terlebih dahulu. Tambahkan air secukupnya, kemudian asam jawa dan juga gula jawa. Haluskan sampai semua bahan tercampur rata. Sambil menunggu dijingga menghaluskan bumbunya, aku mau menggoreng tahunya terlebih dahulu. Awas, jangan dekat-dekat ya. Minyaknya panas banget sekali loh ini loh anak negeri. Goreng tahu sampai berubah warna kecoklatan. Jangan terlalu kering, biar tekstur tahunya masih terasa lembut ya. Nah, seperti ini. Angkat tahu, lalu tiriskan. Mas, saiki iki digodhog sik ya. Nggih, iki Bu. Oh iya anak negeri, kupat tahu tidak hanya dikenal karena kelezatannya saja loh, tetapi juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Kupat tahu merupakan simbol kebersamaan dan kekeluargaan karena sering disajikan saat acara keluarga seperti hari raya ataupun acara syukuran. Sih. Wah, wis mateng Pak Teh, wis mateng. Nah, dah. Sik Mas, ben aire ilang. Sih. Oh, ben banyu atus. Ki. Dek ngono. Kupate ra. Dek terus ya Mas ya. Tenan lagi. Wis lah. Akhirnya ketupatnya sudah jadi dan sekarang tinggal mencampur semua bahan-bahannya. Siapkan bumbu kacangnya, lalu masukkan irisan tahu, masukkan juga irisan ketupat, ditambahkan irisan kol, dan masukkan juga kecambahnya ya. Dan yang terakhir, irisan daun seledri. Oh iya, jangan lupa, biar rasanya tambah mantap, tambahkan kecap sesuai selera yo. Kemudian aduk sampai semua tercampur rata.